Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah Allah kumpulkan kembali pada malam ini, dan insyaallah akan kita baca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Sebelumnya mari kita mengambil barakah dari Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلم في الدارين آمين.
wa huwa sayyidul walid al-allamah muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bi salawat makhsusah, salat yang khusus, salat sunnah yang khusus. Kalau yang umum kita tahu tuh ya, yang umum kayak salat ba'diyah, qobliyah, witir itu udah masya Allah ya, betul khusus. Cuman ini kelihatannya ini lebih dikhususkan lagi ya. Baik, salat apa itu saudara? Salat istikharah. Ya, apa itu salat istikharah? Salat meminta kepada Allah untuk dipilihkan hal yang terbaik untuk dia dalam segala hal. Ya, mau menikah, mau berdagang, mau berhaji, ya, mau buka PT, mau ada hal yang ente mau bangun rumah kayak atau apa saja. Yang penting bukan hal yang hina, ya, hal yang dibolehkan oleh agama. Kita disunahkan untuk beristikharah, ya. Sebagian sudah kita baca, ya. Dan doa yang paling ma'ruf soal istikharah itu adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Disebutkan hajatnya ya, ajili amri wa ajilihi, ya. Augala sama lagi, sama juga in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya, syarrun li. Sebaliknya misalnya, ini yang pertama ya. Kita minta apabila engkau mengetahui in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, untuk dunia saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya dan untuk akhir segala apa yang saya kerjakan. Di dalam hadis lain disebut fakturli, ya, takdirkan untuk saya. Atau dia mengatakan au ajili amri wa ajlihi, ditambah lagi secara cepat ataupun lambat, fakturli wa yassirhu li tsumma barik li fihi. Saya ulangi permintaannya, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ada yang sampai di situ, ada lagi yang tambah au ajili amri wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fihi. Terus setelah itu wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, tambah lagi au ajili amri wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan tsumma raddini bihi. Terus sebutin hajatnya. Ini yang baca kitab ini maksudnya ya. Yang pertama nih doanya gini, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, sampai di situ. Sebagian hadis ada yang nambah lagi, ditambahin lagi jadinya fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fihi. Itu yang bentuk pertama nih, ya. Yang keduanya permintaannya wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li, ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa hal ini akan menjadi jelek buatku fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dalam urusan agamaku, kehidupanku, akhiratku, secara cepat ataupun lambat, au ajili amri wa ajlihi fasrifu anni, jauhkan dari saya itu, wasrifni anhu, jauhkan saya dari itu juga jauhkan dari saya. Perbuatan tersebut, hal tersebut jauhkan dari saya. Kemudian waqdur liyal khair, takdirkanlah untuk aku kebaikan, haitsu kana, kapan saja, bagaimana saja, ya, minta kebaikan. Tsumma raddini bihi, dan ridhoilah. Jadi ini minta kita dipilihkan yang kita mau oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus sebutin aja apa tuh yang ente minta? Saya mau menikah, misalnya saya mau buka PT, saya mau kerja, saya mau berangkat haji, saya mau pergi berlayar, terserah, minta sama Allah, ya. Nah, tapi hal yang dihalalkan, hal yang benar, ya. Wa fi Sunan Tirmidzi, nah, ini sudah dibaca ya, sebagian sudah dibaca, dan ada lagi caranya, ya. Itu tadi sholat 2 rakaat terus baca doa itu yang pertama, itu yang ma'ruf sudah, masyhur, ya, doa istikharah itu. Ada lagi, ya. Siapa yang mengatakan
ahli-ahli muhaditsin, ahli-ahli hadis. Yang banyak di hadis. Mereka menambah katanya, kalau engkau mau sembahyang istikharah, ya. Pertama beliau katakan setelah baca surat Al-Fatihah, sholli raka'ataini sunnatul istikharah, ya. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Sebelum yang pertama kita baca surat Al-Kafirun. Yang kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Tapi sebelum kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ada bacaan. Ini bacaannya yaitu surat Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Jadi waladhdallin, rakaat pertama nih, waladhdallin, amin. Terus baca ini, rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara, subhanallah ya wa ta'ala amma yusyrikun, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, wa huwallahu la ilaha illahu, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baru bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir. Di rakaat yang kedua waladhdallin amin, ya. Sebelum kita membaca surat Qul huwallahu ahad, baca ini dulu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Baru bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad ila akhirih. Ya, nah ini cara lagi. Ya, tadi sudah baca, sudah 2 rakaat, baca doa tadi. Wadhamu innaka ta'lam. Nah, ini tidak, ya. Setelah cara sembayangnya, tadi nggak disebutin suratnya apa, ya. Tapi di sini disebutkan suratnya. Ya, oleh para muhaditsin dan ada tambahan. Qala al-Imam Syekh Ibn Arabi radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ibn Arabi, yaf'alu dzalika, orang yang istikharah itu melaksanakan itu ayat istikharah alal wajhi sabiq. Laksanakan tuh itu tadi itu. Ya. Allahu akbar 2 rakaat setelah waladhdallin baca surat itu, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua waladhdallin amin, baca surat itu, ya. Suratnya yaitu surat Al-Ahzab. Ini mesti kalau memang mau melaksanakan mesti dikopi, ya. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, ya. Nah. Qala fi kulli hajatin muhimmatin yuridu fi'laha wa qada'aha. Untuk setiap sesuatu yang penting yang ingin supaya dia hasil itu perbuatan. Ada maksud, pengen dihasilkan nih maksud, minta ini. Ya. Kalau ini, ya Allah kalau ini bakal jadi baik saja, hasilkan buat saya. Kerjakan dengan cara ini. Ya. Terus tsumma yashra'u fi hajatihi. Nah, tentu setelah tadi dilaksanakan, dia minta hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gala fa in kana lahu fiha khiratun 'inda Allah taala yassara lahu asbabaha ila an tahsula fatakuna akibataha fatakunu akibatuha mahmudah. Kalau memang Allah menginginkan, dimudahkan tuh. Jadi caranya tadi kan cara sholatnya nggak dikasih tahu suratnya. Yang kedua dikasih tahu suratnya, cara membacanya, cara sholatnya. Setelah itu doanya sama, baca yang tadi, nggak apa-apa. Doanya baca yang tadi, tapi cara sholatnya yang lain. Ya, yang kedua ini cara sholatnya yang lain, bacaannya. Ya, dikasih tahu bacaannya dan caranya. Setelah itu baca doa. Nah. Beliau mengatakan kalau memang Allah menginginkan ente dipilihkan, dimudahkan. Wa in ta'adzara syai'un min asbabiha alaih walam yattafiq tahsiluha bis yusr fala yudadal qadra wa ya'lamu an law kana fiha khiratun indallahi ta'ala ma ta'adzarat asbabuha. Tapi kalau dia udah kerjakan ini istikharah, baca doanya seperti tadi itu, ya, dengan cara itu, tapi susah aja tuh, nggak ada mudah, susah semuanya. Nah, dia harus tahu ini barangkali Allah nggak senang ini engkau lakukan, yang dia minta ini nggak pantas untuk dia laksanakan. Nah, fa ya'lam anna Allah ta'ala qad ikhtara lahu tarka. Jadi Allah memilihkan supaya dia tinggal. Kalau dia setelah istikharah enak semuanya, gampang semuanya, terusin. Kalau setelah istikharah masih susah juga, jangan. Berarti Allah nggak menginginkan ini. Tinggalin oleh kita. Jangan ngelawan takdir, ya. Fala yata'allam lidzalika wa sayuhmadu akibatu tarhiha. Jangan sampai kita sakit, ya Allah, kok nggak bisa ya saya dapatkan yang saya inginkan. Jangan sedih. Karena dengan ditinggalkan itu dia bakal mendapatkan sesuatu yang lebih baik.
Akhirnya nanti akhirnya tuh bakal kebaikan. Jadi misalnya dia minta nih, ya Allah, saya kepengen bekerja sama dengan si fulan. Ente udah seneng, wah ini orang baik dan segala macam. Semua yang ente inginkan udah ada sama dia, istiqoroh. Dengan cara yang ini tadi tuh, yang kedua nih, baca doanya. Tapi nggak ada tanda-tanda, susah. Mau bikin suratnya susah, mau ketemunya susah ini tuh. Ah, ini berarti Allah menginginkan ente jangan. Tinggalkan itu. Jangan bingung, jangan merasa sedih. Nanti Allah bakal kirimkan yang lebih baik buat kita. Sebab ditinggalkannya itu dengan ridho Allah. Kalau kita lawan, nanti justru tidak baik akibatnya. Ya. Jadi jangan main-main nih istikharah nih. Ya, kita minta ditunjukkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa idza istakhara madha ba'daha lima yanshari sadruhu wallahu alam. Kata Imam Nawawi, kalau tadi kan lebih detail, ya. Kalau umumnya sebabnya ini susah, wah ini berat, tanda-tanda nggak dapat. Kalau sebabnya mudah, ini tanda-tanda dapat. Kalau Imam Nawawi nggak, lihat hati ente. Kalau hati sek, enak, senang, tentram, terusin. Kalau hati sumpek, nggak enak, jangan diterusin. Jadi yang tahu siapa? Anda dan Allah. Anda dan Allah yang tahu. Jadi kalau kita habis istikharah nih, misalnya nih, ya Rob, saya istikharah mau menikah dengan si fulana. Si fulana binti fulan. Istikharah dia sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat hatinya. Senang, enak. Bayangannya enak. Bagus. Terusin. Insyaallah itu diridhai oleh Allah. Kata Imam Nawawi. Tapi kalau ente bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hati ngomong jangan dah lo. Ntar ruwet, ntar ini, jangan diterusin. Ya. Itu akan kita dapatkan kalau ente memang benar-benar melaksanakannya karena Allah, benar-benar dengan ijtihad. Bakal kita dapatkan tuh. Oh Bib, saya udah sembahyang, nggak ada yang kelihatan Bib, nggak ada yang kelihatan enak, nggak ada yang kelihatan nggak enak. Boleh diulang nggak? Boleh diulang sampai 7 kali. Boleh diulang. Jadi kalau belum ada tanda-tandanya, lagi sampai 7 kali boleh. Nanti insya Allah ada tandanya. Ini dalilnya ini sekarang. Ya. Qala wa idza lam yaqdi law syai'un yukarriruha, kalau enggak ada kelihatan, enggak ada tanda-tanda, ulangi. Kata Abi Muhammad, ulangi, ya. Faqad rawa ad-Dailami, ya. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dailami meriwayatkan daripada Imam Anas, ya, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, hai Anas, idza hamamta bi amrin fastahir rabbak, kalau engkau punya satu keperluan, minta pilihkan kepada Allah, fastahir rabbak. Fihi sab'a marrat, minta petunjuk dari Allah Ta'ala itu sampai 7 kali. Nah, ini menunjukkan kan boleh diulang. Sampai 7 kali. Tapi kalau belum 7 kali kita udah dapat alamat, enggak usah. Ya, sekali juga cukup, ya. Tsumma anzur ila alladhi sabawa ila qalbika fa innal khaira fihi. Ulangi oleh kamu, kalau kamu punya keinginan, minta istikharah 7 kali. Ulangi. Kemudian lihat setelah itu apa yang ada di hatimu. Enak, tentram, senang, bismillah. Ya. Itu bakal kebaikan, ya. Tapi kalau di hati enggak enak, enggak senang, sumpek dah, jangan diterusin. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana tuh, Bib? Ya kalau ente belum kerjain enggak tahu. Kalau ente kerjain tahu nanti tuh hati kita bagaimana setelah sholat istikharah. Ya, yang benar-benar, yang khusyuk, ya. Apalagi kalau malam hari dikerjainnya, ya. Baik. Tsumma innal istikharata hiya talabul khira fil amr. Istikharah itu secara umum dia meminta dipilihkan suatu masalah dari Allah. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Apa salahnya terserah. Satu orang dan lainnya berbeda. Faqad yakshifullahu ta'ala laka al-khaira kashfan qalbiyan. Kadang-kadang Allah tunjukkan kepada kamu bukan secara mimpi, bukan secara langsung, tapi di hati. Allah kasih itu, terbukanya itu masalah yang kita inginkan di hati kita sendiri. Fayansharihu sadruka lidzalikal amr. Senang kita tuh, hati kita setelah istikharah untuk melaksanakan perbuatan yang kita minta itu, ya. Nah,
Tapi kadang-kadang wa qad la yatajihu qalbuka liwajhin minal wujuh bisababi syughlihi fi umurin ukhra aw bisabab digin fil waqt aw adami wujudil munasabat al kashifah li qalbika anil amri alladhi istakharta Allah taala fi fahina idzin qad yujlihi Allah taala wa yakshifuhu laka fi alamil manam. Kadang-kadang ente sudah istikharah, hati masih enggak tentrem. Karena mungkin kita sibuk, karena kurang khusyuk, karena waktunya terlalu dekat, ya. Jadi bagaimana tuh? Kadang-kadang Allah bukakan kepada Anda bukan dari hati. Bukan dari keadaan yang kita lihat, tapi malam ente bermimpi. Ada yang diimpikan. Misalnya nih, kita mau menikah nih, misalnya ya, dengan si fulana, syur, enggak kelihatan di hati. Hati juga enggak enggak terbuka atau apa sih bahasa Melayunya? Kalau hati terbuka apa tuh namanya? Plong gitu, enggak plong hati ini. Gimana nih? Isyarat tetap. Kadang-kadang Allah bukakan di mimpi. Bagaimana mimpinya? Ketemu dengan itu orang. Ketemu tuh dengan itu perempuan. Perempuan itu dibawa sama ustadznya, dibawa sama kakek neneknya, dibawa sama orang soleh, atau kelihatan perempuan itu lagi sembahyang, kelihatan perempuan itu lagi melakukan amal khair. Ini tanda boleh ente nikah sama dia, ya. Tapi kalau kelihatan begitu kita lihat tuh perempuan lagi jogging, lagi joget, lagi pakai bikini, lagi pacaran, wah jangan diterusin dah tuh. Itu nggak benar tuh impiannya, ya. Baik, jadi kadang-kadang di mimpi. Walidzalika qala sahibu syir'atul Islam, ada kitab syir'atul Islam fi faslin fadilatin nawafil. Di dalam kitab syir'atul Islam itu namanya ada fadilah tentang salat-salat sunnah. Disebutkan tsumma innal masmu'a minal masyayikh. Nah, tapi yang didengar daripada masyayikh, kalau dia tidak melihat tanda-tanda secara langsung, tidak juga ada hatinya plong, tidak plong dan tidak ada masalah yang kelihatannya yang mudah gitu. Gimana katanya? Dan kami mendengar dari guru-guru, orang-orang tua masyayikh, ya, para ustad, para guru, annahu yambaghi an yanama 'ala taharati mustaqbilal qiblah. Nah, laksanakan salat istikharahnya kalau nggak kelihatan juga lagi siang, laksanakan salat istikharahnya sebelum tea of the door. Sebelum apa? Sebelum tidur. Laksanakannya sebelum. Jadi istikharah boleh siang, asal jangan di waktu-waktu yang dilarang, ya. Habis sholat subuh, habis sholat asar jangan, ya. Lagi naik matahari jangan. Lagi duha boleh, habis dohor boleh, ya. Habis maghrib boleh, habis isya boleh. Tapi kalau nggak ada tanda juga, ente sembayangnya sebelum tidur. Mana istikharah 2 rakaat? Baca doanya, baca cara-caranya tadi, ya. Tidurnya habis sholat jangan batal lagi, jangan batal. Ya, pas tidur hadepin supaya kita bisa ngadep kiblat. Kalau di sini mengerti tidur gini ngadep kiblat. Sama punya wudu. Tidur ngadep kiblat punya wudu. Ya, baca lagi itu doa. Tadi udah sholat udah baca lagi itu doa. Baca doanya. Allahumma innaka ta'lam ila akhirih. Baca doa istikharah, ya. Fa in ra'a fi manamihi bayadun aw khudratan. Dikasih tahu nih sekarang yang kita lihat. Kalau kamu lihat di dalam mimpimu itu warna putih atau warna hijau, fadzalikal amru khair. Sebagian orang-orang wali sholihin mengatakan, kalau dalam mimpimu kamu lihat warna putih, kamu lihat warna hijau, itu bagus. Jadi kita istikharah nih, udah baca doa, tidur sambil punya wudu, ngadep kiblat lagi. Malamnya mimpi. Mimpinya apa? Laut. Warnanya putih, bagus. Ngimpi lagi, bukan laut. Mimpi siapa? Bang Ajis. Putih bajunya semua, bagus. Ada putih. Atau barangkali ente tidur malam lihat pohonan hijau semua. Ini bagus. Katanya, ya. Ada yang jeleknya gimana? Fa in ra'a fihi sawadan aw humratan, tapi kalau dilihat merah, dia lihat hitam, jangan diterusin, jelek.
Kalau dalam mimpinya dia lihat warna merah atau warna hitam, terserah. Mungkin ente lihat mobil, lihat kereta api, lihat orang, lihat bangunan, lihat awan. Kok warnanya hitam? Jangan. Warnanya merah? Jangan. Kadang-kadang, saudara, maaf ya, kalau orang-orang yang soleh ngelihatnya darah. Kalau yang nggak bagus itu, dia lihat darah. Atau yang dilihat maaf anjing. Ya, dilihat anjing hitam lagi anjingnya. Jangan benar itu. Ya, tapi kalau ente lihat kambing misalnya, nggak apa-apa, putih kambingnya, nggak apa-apa, bagus. Ya, lihat pohon putih, lihat rumah putih, lihat orang pakai baju putih, itu berarti betul warnanya kita lihat. Dan ini bukan berarti soal putih dan merahnya. Ente harus lihat sebelumnya, kepada siapa kita minta? Pada Allah. Jadi bukan soal putih dan merah, itu hanya isyarat saja. Tapi kan ini Allah yang menentukan buat kita. Kita usaha, ya. Jadi kalau ente yang lihat nanti setelah mimpinya itu warna merah atau warna hitam, tinggalin. Tapi kalau lihat dalam mimpi itu ada warna hijau atau warna putih, terusin. Ya. Jelas nih? Qala Syekhul Akbar radhiyallahu taala anhu, berkata Syekhul Akbar radhiyallahu taala anhu, wa yanbaghi li ahli Allah taala an yusallu salatal istikharah fi waqtin muayyanin yu'ayyinunahu min lailin aw nahar fi kulli yawm. Mungkin Anda bertanya, apakah salat istikharah itu sebagaimana tadi kalau ada perlu? Kan Nabi mengatakan kalau engkau perlu sembahyang 2 rakaat. Enggak. Boleh setiap hari kita, malahan dianjurkan orang-orang yang baik untuk melakukan sholat istikharah setiap hari. Biasanya kalau para ulama, terutama yang di Hadramut, mereka laksanakannya sebelum sholat duha tuh, di pagi hari. Ya, ditambah sholat istikharah, sholat doa, sholat toba, sholat ini, sholat itu. Ya. Nah, jadi setiap hari, baik itu siang ataupun malam, asal jangan di tempat yang dilarang tadi yang saya sebutkan ya. Habis asar, habis subuh, lagi matahari di tengah-tengah, jangan. Ya, selain waktu itu. Jadi setiap hari dianjurkan orang yang soleh disuruh melaksanakan sholat istikharah ini. Fa idza qalu ad-du'a al-warid fil hadits kama taqaddam, ketika dia baca doa, kan di doa yang tadi ini, Allahumma astakhiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innahu la yaqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam hadzal amra. Nah, ini di sininya dirubah. Mintanya dirubah kalau tiap hari ente salat. Bagaimana dirubahnya? Kita lihat nih, ya. Qala yaquluna fil mawdhi'il ladzi amara an yusamma hajatahu ay hina yasilu fi du'a ila qawlihi Allahumma in kunta ta'lam. Nah, waktu sampai di situ, anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asyati, ganti sama dia. Apa gantinya? Nih, ini gantinya nih. Allahumma in kunta ta'lam anna jami'a ma ataharraku fihi khairu Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, apabila engkau tahu apa saja ya, segala sesuatu ma ataharraku fihi, yang aku gerakan ini, fi haqqi wa fi haqqi ghairi, baik itu urusan aku atau urusan selain aku, ya. Wa jami'i ma yutaharraku fihi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi, atau yang digerakkan kepada orang lain, urusanku, urusan keluargaku, urusan anak istriku, ya. Wa waladi, anakku, wa ma malakat yamini, dan orang yang aku punyai, hamba saya, khairun li fi dini wa dunyaya wa ajili amri wa ajilihi min saati hadhihi ila mithliha minal yaumil akhir. Gantinya gitu. Ya, ini memang rada repot sedikit nih, perlu belajarin ya. Jadi dia meminta kepada Allah apa yang dia gerakan ini hari, baik yang digerakkan untuk dia sendiri atau orang lain bergerak untuk dia sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk apa saja yang urusannya dia tapi orang lain yang bergerak. Kalau itu bagus, laksanakan ya Allah. Sampai esok hari. Jadi tiap hari kan dia sembahyang. Ya. Lambat atau pokoknya sehari sampai datang hari di depan, yani besok tetap seperti itu.
Jadi maksudnya dia minta kebaikan itu berlanjut terus, jangan ini hari aja. Jadi ada orang baik nolongin dia, jangan itu hari aja, terus besok juga nolongin juga. Besoknya lagi ada orang lain lagi ganti. Jadi diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa yang ia inginkan. Ya. Qala fa yasurli waqdur huli wa raddini bihi wa in kunta ta'lam anna jami'a ma ataharraku fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami' ma yutaharrak fi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadhihi ila mithliha min al-yawm al-akhar syarrun li fi dini wa dunyaya wa ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li al-khair haitsu kana thumma raddini bihi. Sama sebaliknya, kalau gerakan aku ini baik buat aku, baik, atau gerakan orang lain untuk aku, baik untuk aku dan keluargaku, anakku, istriku, hamba sahayaku, semua urusanku, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, bagus, laksanakan ya Allah terus sampai besok hari. Besok hari dia baca, dia sholat lagi, sama juga sampai besok hari terus. Jadi dia minta petunjuk terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, fa idza fa'ala dzalika fama yataharraku bi harakatin wa la yutaharrak fi haqqihi bi harakatin illa kana fi khair muhaqqaqun fi'lan aw tarkan. Jarrabtu hada. Kata Syekh yang ngomong, apabila orang ngerjain ini terus nih, ya, istikharah yang seperti itu tuh, ya, tiap hari, ya, semua gerakan-gerakannya buat dirinya atau orang yang lain bergerak untuk dirinya, semua Allah bikin bagus. Insya Allah semua Allah bikin bagus dan berhasil. Dia katakan muhaqqaqun, ini benar, fi'lan watarkan, baik ente minta ditinggalkan, Allah tinggalkan. Perbuatan apa yang ente tidak mau itu ditinggalkan, dijauhkan oleh Allah. Yang ente mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul mujarrab karena dia sendiri yang melaksanakannya. Dia membuktikan. Jadi yang suka istikharah tiap hari, permintaan-permintaannya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergerakannya semua dibikin bagus, orang lain yang bergerak juga dibikin bagus untuk dia. Baik yang dia maui atau yang dia tidak maui. Misalnya dia bergerak untuk tidak apa gitu ya, dalam hal urusan dirinya, anak nggak mau begini nih, ini nanti bisa menjatuhkan usaha saya atau gitu. Orang lain juga ada yang ngurusin dia supaya tidak jatuh. Insya Allah tidak jatuh. Dia minta keberhasilan, orang lain juga mengerjakan dia untuk keberhasilan. Orang yang lain juga baik, untuk dia juga baik. Jadi segala harakatnya diatur oleh Allah menjadi satu kebaikan. Baik dalam hal meninggalkan ataupun dalam hal melaksanakan, ya. Ya. Fa'alika ya akhi an tu'ayyina waqtan khasan awwalan nahar. Habib Muhammad mengatakan, hendaklah wahai saudaraku, engkau pilih waktu, ya. Sebaiknya di awal waktu, di siang, di awal siang, setelah salatul isyraq. Nah, di situ yang dipilih, sebelum duha, ya. Au ba'da salatul zuhur, enggak bisa habis salat zuhur. Oh, enggak bisa au ba'da salatul maghrib. Jangan ba'da salat asar, ya, karena kan enggak boleh sunnah habis salat asar, ya. Habis salat maghrib. Enggak bisa juga au ba'da salatul isya atau ba'da salatul isya, ya. Wa tusalli raka'atul istikharah tsumma tad'u bima taqaddam. Kamu sembahyang 2 rakaat, kerjakan tuh yang tadi disebutkan. Minta kebaikan setiap hari, ya. Wa wadhib ala dzalika kulli yaum. Istiqomah Anda tiap hari melaksanakan itu. Fa inna fi khairan katsira. Sesungguhnya dalam hal itu banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa begitu, banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bang Ajis nanya, Bib, susah Bib, ya. Ada ini juga nanya, Bib, susah nih, bacaannya terlalu susah, ya kan? Banyak benar, nggak apa-apa. Ente sembahyang istikharah, minta kepada Allah. Dengan yang pertama aja, in kunta ta'lam, itu saja. Nggak bisa juga minta sama Allah, ya Allah pilihkan buat saya yang terbaik dalam hidup saya, ini, nggak apa-apa, boleh. Yang penting sholatnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur surang palu yang bagus seperti yang Nabi tunjukkan. Ya, kita hafalin tuh. Enggak apa-apa. Ya. Tiap hari dengan doa itu aja. Enggak harus nih nurutin ini kan, kita enggak bisa panjang. Ya, dengan doa yang pertama aja yang masyhur.
Ya doa yang masyhur itu yang tadi tuh. Ya, doa istikharah yang masyhur ada di kitab-kitab tuh. Di kitab Majmu' Salim juga ada ya. Allahumma inni astakhiruka ila akhiri. Itu pakai doa itu. Minta sama Allah. Tapi sembayangnya tiap hari. Jadi nggak nungguin ada perlu. Ini kan kalau ada perlu, jangan nungguin ada perlu. Tiap hari kerjain. Ya. Mau menikah, yang mau bekerja, yang mau apa saja kita kerjakan tiap hari. Ya. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Sebentar. Ya, gimana? Kalau boleh, itu boleh. Itu lebih bagus lagi. Kan ada dua di situ. Yang satu cuma doa Nabi yang masyhur, yang kedua ditambahin sama beliau tuh, ya. Nah, ada di situ. Ya. Bacanya sebelum surat Al-Ikhlas, sebelum surat Al-Kafirun, yang kedua sebelum surat Al-Ikhlas. Kalau nggak bisa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang pertama ente baca surat Al-Kafirun, yang kedua ente baca surat Al-Ikhlas. Enggak apa-apa, ya. Yang penting ente salat, laksanakan salat, ya. Nah, selanjutnya masih ada waktu enggak? Berapa? 8 menit lagi. Baik. Nah, selanjutnya salat khusus lagi apa, Saudara? Namanya salatul hajah wa du'a. Nah, ini salat hajat. Hajat yang betul-betul memaksa. Ya, ente punya hajat yang memaksa betul, ya. Nah, contohnya apa? Habib misalnya mau ngambil sorban, ambil dulu. Ya. Ya. Ada hajat yang memaksa, ya. Apa nih hajat yang memaksa? Mungkin satu orang dan lain-lain, ya. Ada hajat yang penting, ya. Kalau di zaman Nabi ini doa udharir, orang yang buta. Ya. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak kepengen sembuh, sembahyang 2 rakaat, ambil wudu, sembahyang 2 rakaat, terus berdoa dengan doa ini, langsung Allah bukakan matanya. Ya, kalau dilihat dari segi riwayatnya, ini buat penyakit kan ya, tapi tidak harus buat penyakit, boleh yang lain juga. Ya, namanya sholatul hajat, sholat hajat dan doanya. Jadi kalau orang bib ada sholat hajat ada sholat istikharah, ada. Kalau istikharah kan minta dipilihin. Kalau ini memang ente hajatnya udah ketahuan, udah ini, nggak minta dipilihin. Kalau tadi mau kawin kan minta dipilihin. Bagus nggak nih ya Allah? Milih. Tapi kalau ini nggak, saya minta ini, udah minta nih sama Allah hajatnya. Ya. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan dhariran. Nah ini, ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada orang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ud'ullah ta'ala an yu'afiyani ya Rasulullah, doakan saya biar saya sembuh nih, jangan buta. Padahal buta kan. Apa itu buta? Tidak melihat. Matanya nggak melihat. Ya. Datang sama Nabi, ya Rasulullah doain, ya. Kemudian Nabi jawab, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Nabi bilang, kalau engkau mau aku doakan. Tapi kalau mau kamu sabar, itu lebih bagus buat kamu. Ganjarannya lebih besar. Ya. Kalau dia sabar dengan kebutaannya kan tiap hari naik derajatnya oleh Allah. Tapi kalau udah terbuka matanya udah biasa lagi. Enggak dinaikin lagi tuh derajatnya, sudah dikasih sama Allah kesembuhan, ya. Qala fad'u. Ya Rasulullah, doain saja dah. Ya Rasulullah, doakan saja. Dia nggak sabar kali ya. Doain saja. Ayudullah. Langsung Nabi bilang, fa'amaruhu an yatawadda'a fayuhsinu wudu'ahu. Suruh wudu dengan wudu yang sebaik-baiknya. Bagaimana wudu yang sebaik-baiknya? Yang benar, ceboknya benar, airnya benar cukup, ya. Laksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau ada pakai siwak, pakai bismillah, ya. Kemudian kumur, istinsyak hidung, ya, semuanya dengan dilebihi, ya, batas-batasan wudunya, ya, dengan baik pokoknya wudunya. Wa yad'u bihadzal du'a, dan disuruh berdoa dengan ini doa. Mana doanya? Allahumma inni as'aluka, yang biasa kita baca di waktu berdoa. Itu sengaja saya pilihin. Itu doa pamungkas, itu doanya, ya. Ini yang buta nih dulu nih disuruh sama Nabi setelah sembahyang wudu 2 rakaat. Wudu kemudian sembahyang 2 rakaat, ya.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Itu ada di kitab Burdah yang saya berikan doanya, ya. Nah, doa itu. Jadi sembahyang wudu benar, kemudian di sini kok enggak disebut salat ya. Tapi di sini ada. Wa fi riwayatin an-Nasa'i fa dha'a tsumma shalla rak'atain ay tsumma da'a. Wudu dengan baik, kemudian 2 rakaat salat, kemudian dia berdoa. Nah, jadi kalau ibu ada perlu, saudara-saudara ada perlu yang memaksa ingin sembahyang 2 rakaat wudu, sembahyang 2 rakaat, baca doa yang di Burdah tuh. Ya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allahumma, ya Allah, inni sungguh aku meminta kepadamu ya Allah, wa atawajjahu ilaika, aku tidak berpaling kepada siapapun kecuali kepadamu ya Allah. Ya, melalui dengan karamatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Nabiyur Rahmah. Kemudian ya Muhammad, jadi saya meminta kepadamu dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahmah. Kemudian langsung melalui Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu, itu waktu ada Rasulullah SAW di depannya, inni tawajjahtu bika ila rabbi, aku menghadap kepadamu melalui Nabi Muhammad SAW, memintamu kepadamu melalui Nabi Muhammad SAW untuk hajatku ini agar dikabulkan. Kemudian jadikanlah Nabi Muhammad sebagai penolong aku. Ya. Udah. Setelah itu Allah bukakan matanya, mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, yang buta jadi melek lagi matanya ya. Wa fi Tirmidzi wa ghairuhu an ibni abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqa'ada wa qala man kanat lahu hajatun fi ila Allah ta'ala aw ila adin min bani Adam falyatawadda liyuhsin wudu'a thumma liyusalli rak'atain ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ini lain lagi. Ini disuruh oleh Nabi SAW lain lagi, bukan seperti tadi itu. Ya, yang tadi yang buta itu langsung Allah kasih kesembuhan. Ini lain lagi, Nabi mengajarkan. Sama, ya, disuruh wudu, ya, kemudian disuruh 2 rakaat dan berdoa dengan doa ini. La ilaha illallah. Ini doa buat orang yang, terutama orang-orang yang punya kebingungan yang luar biasa. Suruh doa ini, ya. Wa fi Sunan Abi Dawud an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu ay nazala bihi hammun aw ghammun shalla ay li anna salata tadfa'u an-nawaib wa tarfa'u al-masa'ib wa hazabahu bil ba' ay aw bin nun kama fi Faidul Qadir. Jadi saudara, Nabi kalau ada sesuatu yang membuat bingung dia, ngeselin dia, langsung ambil air wudu, beliau sembahyang, melaksanakan salat. Karena salat itu menghilangkan kebingungan, menghilangkan kegaduhan, kegundahan, ya. Dan insyaallah digabul apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ada pertanyaan? Jadi ada 2 macam nih. Tapi biasanya yang kedua ini digunakan untuk dalam kebingungan, ya. Kegundahan kita baca itu. Tapi untuk apa saja boleh. Bismillah. Kalau yang tadi khusus tuh untuk yang lebih berat lagi, yang sangat, ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Tinggal kita pilih. Jadi di sini intinya tinggal kita mau. Bim, saya mau laksanakan, boleh. Bisa di fotokopi, ya. Di buku ini bisa di fotokopi oleh Anda. Doanya, ya, bisa di fotokopi. Caranya kan Anda udah tahu, kasih tahu. Wudu dengan baik, ya. Kemudian sholat 2 rakaat, lalu berdoa dengan doa itu. Kalau istikharah tadi, kalau yang pengen kelihatan di dalam mimpi, setelah istikharah tidur ngadep kiblat, punya wudu, insyaallah kita bermimpi. Kalau mimpinya warna putih atau hijau bagus, kalau mimpinya merah atau hitam tinggalin.
Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتل أنثى وذكر رب وافقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر الستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا Muhammad Nabi Ummi wa ala wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.